Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Setiap kita yang sudah ditolong mengalami lawatan Tuhan dalam hidup ini, mari kita menghampiri hadirat Tuhan. Kita tahu Dia Allah yang sungguh baik. Kita tahu Dia Allah yang sungguh setia. Dia Bapa kita yang kekal, sahabat kita. Mari kita mengangkat tangan kita, mengangkat hati kita. Dan saya mempersilakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak, meluangkan waktu kita sebelum kita memulai ibadah kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allah yang sungguh baik, kita
kasih Tuhan yang baik. Pengalaman dalam hidup ini, selama kami mengiring Engkau, membuktikan bahwa Engkau tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tetap ada buat kami. Pun saat kami harus melewati lembah yang dalam dan kami tidak tahu harus berbuat apa, di situ Engkau tetap hadir memberikan kekuatan kepada kami. Kau memampukan kami dan mengangkat kami kembali, sehingga kami mampu berjalan kembali dengan kekuatan Tuhan. Kami mampu dengan tegak memandang ke depan, memandang kepada masa depan kami, memandang hari esok, bahwa Tuhan pasti memberikan hari esok yang terbaik buat kami. Dan Tuhan pasti menyatakan pertolongan demi pertolongannya buat kami. Karena Engkau Allah yang setia. Engkau adalah Bapa kami, Engkau adalah sahabat kami. Selamanya Engkau baik buat kami. Kami mau mengucap syukur dan bersukacita karena kebaikan Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Lawat kami dengan luar biasa. Setiap orang-orang yang memuji dengan setia, dengan sungguh hati, Kau memberkati umat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, siapa memuji Tuhan? Mari katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Walaupun kita belum meminta, Tuhan sudah mengerti apa yang kita butuhkan. Termasuk hari ini adalah hari yang terbaik Tuhan beri untuk kita datang tempat ini. Hidupku ada di tangan-Mu, tapi rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyak,
sukacita kita boleh mengingat melalui pujian ini bahwa Tuhan setia, Tuhan menyediakan dan memberikan rancangan terbaik, hari yang terbaik buat kita umat yang di tempat ini. Amin. Jangan mengendorkan iman pengharapan kita. Seringkali kekhawatiran, bahkan kemarahan mendistrak kita, membelokkan kita dari pengharapan dan mata kita beralih kepada yang lain. Tapi saat kita memandang salib Tuhan, memandang perkataannya, memandang firman-Nya, selalu ada jawaban doa buat kita semua. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita, saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sediakan buat kita adalah selalu yang terbaik. Tuhan tidak menyediakan barang bekas yang dibeli dari thrift shop di sana, tapi selalu Tuhan beri yang nomor satu buat kita. Tuhan beri yang terbaik. Jangan khawatirkan akan hidupmu dan hidupku. Tuhan pasti mampukan kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah
pagi ini. Engkau melihat segenap pengharapan umat-Mu saat ini Tuhan. Mata kami seluruhnya tertuju kepada Engkau. Setiap pergumulan kami sampaikan kepadamu hari ini. Setiap keluh kesah kami katakan kepada Engkau Tuhan. Engkau adalah sahabat kami. Engkau yang mengerti setiap pergumulan kami, kesusahan kami, setiap keluh kesah kami, setiap penderitaan kami Tuhan. Engkau yang menampung air mata kami di kirpat-Mu. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata kami Tuhan. Engkau Allah yang mengerti. Engkau Allah yang peduli dengan kami. Biarlah kami membawa pengharapan ini kepadamu Tuhan. Setiap menit, setiap waktu, setiap saat dalam hidup ini. Biar badai menghadang kami, kami mau tetap memandang salib-Mu. Kami mau memandang yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan untuk kami di kayu salib. Engkau telah mengadakan pertukaran dan kami mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah Gembala kami. Berkata-katalah pada pagi ini Tuhan. Biar telinga ini mau mendengar apa yang mau Gembala kami katakan kepadamu. Biar Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengerti setiap kata daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau mengurapi dan Engkau menjamah hamba-Mu yang menyampaikannya. Dan kami siap membuka hati kami untuk firman-Mu boleh berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan katakan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Bapak Ibu yang bawa Alkitab, yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Oke. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Bunyi firman Tuhan begini. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa.
Saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Setelah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu memanggil Esau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa kau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berseluruh malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena kau telah berbuat demikian, dan kau tidak segan-segan yang menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunan sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Semua bangsa di dunia akan mendapatkan berkat, karena kau mendengarkan firman." Kita baca bersama-sama ayat 19, 1, 2, 3. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan kitab suci yang kita akan lihat dan renungkan sepanjang renungan ibadah hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya saudara menyimak baik-baik dan perhatikan ayat-ayat yang ada dalam Alkitab saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada sebuah moto. Kalau yang sudah ikut wanita pijat, ya, dia akan paham moto ini, ya. 1 ketaatan jauh lebih penting daripada 1 ton doa. Sekali lagi, ya. 1 ketaatan jauh lebih penting daripada 1 ton doa. Artinya 1 ton doa itu sudah berkali-kali berdoa, sudah sering kali berdoa, tak terhitung banyaknya untuk berdoa. Tapi jauh lebih penting 1 on ketaatan daripada 1 ton doa. Nah, apa maknanya dengan topik perikop yang ada di Kejadian pasal 22, saudaraku yang dikasih Tuhan? Banyak orang sering berdoa, banyak orang suka berdoa, banyak orang lebih tepat waktu untuk berdoa. Tapi untuk sebuah ketaatan dia seringkali mengabaikannya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jam 10 tepat ketika istri saya memulai ibadah hari ini, dia mulai khawatir dan ragu ketika melihat yang duduk cuma 2 orang. Jam 10 tepat, istri saya mulai tertawa. Saya hardik istri saya, "Jangan ketawa." Saya marah. Kenapa saya tidak boleh melihat istri saya tertawa? Ya, yang kita layani itu Tuhan. Walaupun saudara ada di tempat ini, saya percaya berapapun jumlah yang hadir dalam ibadah,
tetap ada malaikat Tuhan mendampingi saudara yang sudah duduk antri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu dengan sebuah harapan bahwa iman kita mempercayai apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itu seringkali terjadi seperti mukjizat, padahal bukan mukjizat, saudaraku. Ya, sepertinya jam 10 gak ada orang datang ibadah, jam 5 menit mulai nongol satu-satu. Ya. Kalau di tempat lain gak ada yang akan menyinggung hal yang seperti ini, saudaraku. Tapi saya mau katakan, bagaimana Tuhan menyediakan yang kamu perlukan, sementara saudara dan saya mengabaikan pesan penting Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan, jika ada anak-anak Bapak Ibu yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kesalahan, tapi saudara tidak bisa melihat itu sebagai sebuah kesalahan dan melakukan pembenaran, enggak apa-apa. Apa jadinya? Semua yang salah akan dianggap benar. Kenapa? Karena yang salah diabaikan, tidak pernah mendapatkan teguran sama sekali. Zaman dulu katanya sebelum ibadah, sebelum jam 10, kalau jam 8, sebelum jam 8 jemaat sudah mulai datang, masuk dan berdoa. Tapi hari-hari ini saya melihat bahwa orang datang beribadah bukan masuk dan duduk untuk berdoa, tapi belum masuk. Jam 10 sampai harus dipanggil-panggil. Sudah gak usah dipanggil-panggil. Urusan masing-masing dengan Tuhan. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan sediakan yang kamu perlukan. Masih percayakah saudara bahwa hari-hari ini dalam keadaan apapun, sesulit apapun, Tuhan masih memperhatikan hidup saudara. Tuhan masih sanggup memelihara kehidupan saudara. Tuhan sanggup menolong hidup saudara. Tapi pertanyaannya, bersediakah engkau ditolong Tuhan? Namanya orang ditolong loh. Orang ditolong itu mendekat, bukan menjauh. Orang ditolong itu menurut, ya, manut, bukan semau-maunya, saudaraku. Orang mau ditolong. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tadi pagi mendengar di TikTok itu tentang podcast KDM. Saudara tahu KDM? Kang Deddy Mul. Ya. Dalam channelnya saudaraku, saya melihat ya, dia mendatangi seorang wanita dan suami, seorang wanita ya yang punya kerinduan memiliki sebuah rumah. Ya, dia punya uang 40 juta. Dan KDM ini punya belas kasihan kepada wanita ini. Karena menjawab kerinduan, mungkin kerinduan ini sulit untuk tercapai. 40 juta dapat rumah apa? Mungkin 40 juta itu sudah bertahun-tahun mengumpulkannya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di sini doanya terjawab melalui KDM, saudaraku. Ya, KDM mau memberkati atau memberikan sebuah rumah seharga 140 juta. Tentu senang dong ibu-ibu ini, ya. Saudara silahkan cek di media sosial, ya. Tentu senang wanita ini. Tapi Bapak Ibu, setelah sekian lama mendapatkan janji akan dibelikan rumah sama KDM, uang 40 juta ini kemana? Yang apa yang dilakukan? Kalau misalnya saudara yang punya uang 40 juta punya kerinduan, keinginan membeli sebuah rumah, dan ada orang memberikan janji untuk membelikan rumah, kira-kira apa yang akan saudara perbuat
dengan uang 40 juta yang sudah saudara miliki? Kira-kira apa, Is? Beli perabotan rumah, ya kan? Kalau coy beli motor, dia udah dengar ya podcastnya. Beli motor, ya. Dan kalau kamu punya 40 juta, setelah keinginanmu akan diberikan secara cuma-cuma dan gratis, 40 juta itu mau kemana ya? Buat ngisi rumah. Hah? Ngisi perabotan rumah. Ngisi perabotan rumah. Coba kalau Mas Jo. Umroh kayaknya umroh. Buat nikah. Jadi nggak usah jalan kaki kan? Kesok jalan kaki. Nah, itu lagi trending. Ikut-ikutan Mas ini. Ya. Emang bisa. Ya, mau ke Israel jalan kaki. Wah, nanti saya pikirnya ke situ loh. Mas Jo ini gara-gara dia. Oke, kita kembali ya. Ada niat untuk beli perabotan rumah. Perabotan rumah mungkin yang lain-lain. Oh. Ya, cerita punya cerita, ternyata Bapak Ibu ini mengatur keuangannya yang 40 juta karena dapat janji diberikan rumah seharga 140 juta, sudah yang dikasih Tuhan. Beli motor. Untuk apa, Bu? Untuk anak sekolah. Sekolah apa? Pakai C. Emang sekolah pakai C perlu motor, tah? Sudah sekolah? Belum. Perhatikan baik-baik satu persatu apa yang dilakukan dengan uang 40 juta. Terus sisanya 7 juta untuk beli motor, 10 juta saya taruh di adik saya. Luar biasa. Dia lebih memerlukannya. Luar biasa, saudara. Jiwa dermawannya itu luar biasa. Ya. Bu, uang itu kan untuk keperluan beli rumah. Kenapa dibagi-bagikan? Enggak, saya cuma taruh aja. Taruh lebih kan? Ya, bisa diambil nggak uangnya 10 juta? Bisa. Ketika tolong. Saudaraku yang dikasih, ternyata saya lihat cincin emasnya banyak, repelitnya penuh jadinya. Terus ada lagi apa? Beli TV 2,5 juta. Terus anggap aja yang foya-foyanya berapa juta? Syukuran ya Allah, syukuran bagus. Tapi yang nggak kayak gitu-gitulah, ya kan? Harusnya bisa dikelola uang 40 juta karena dia mendapatkan yang bertahun-tahun, saudaraku. Dia begitu menghambur-hamburkan ketika ada jawaban dan memberikan gratis. Ternyata Kang Dedi ini menguji hati si ibu ini. Ternyata ibu ini belum bisa dipercaya untuk mendapatkan berkat yang luar biasa. 40 juta mendapatkan 140 juta. Siapa yang kasih cuma-cuma 100 juta? Ada yang berani ngasih tetangganya 100 juta? Kalau ada sungguh luar biasa, saudara. Nah, apa yang kita petik, saudaraku, yang dari cerita tadi? Bagaimana seseorang ketika mendapatkan kemurahan, belas kasihan, ia bagaimana bisa bersyukur? Bersyukur itu, ya, apakah harus seperti itu? Nah, kan saya perlu motor, sementara jalan kaki masih bisa. Ketika sudah punya uang sedikit, sudah aku mau beli motor, ya kan? Terus, aku mau beli TV, TV yang gede itu, gitu kan? Luar biasa. Nah, apakah begitu ceritanya kalau kita mendapatkan berkat kemurahan Tuhan? Kira-kira kalau saudara yang jadi KDM,
jadi dibelikan rumahnya. Rela nggak? Kira-kira rela nggak? Kalau Pak Oo jadi KDM, rela nggak memberikan? Wah, nanti kalau sudah saya ini belikan rumah, nggak ada isinya. Ya, harusnya mikir, kalau sudah ada rumah, isinya bagaimana? Masa melompong? Nggak ada kursinya, nggak ada mejanya, nggak ada isi dapurnya, nggak ada piringnya, ya. Nggak ada apanya lagi? Nggak ada tempat tidurnya. Oh, nggak ada tidurnya? Tempat tidur. Aku cuma ngomongin Mas Jul, nggak ada tempat tidurnya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat di sini bagaimana Tuhan menyediakan yang kamu perlukan, yang saya perlukan, yang kita perlukan, yang dikenal dengan yang namanya Jehovah Jireh. Kalau dibilang Jehovah Jireh, Tuhan akan mencukupkan segala keperluanmu, segala kebutuhanmu. Yes, amin. Tapi bagaimana kita bisa punya integritas? Ya, saya sempat baca statusnya Pak Victor dari screenshotan itu ya Pak ya. Apa Pak? Masih ingat gak? Itu udah beberapa hari yang lalu loh. Ya kan? Apa Pak? Saya bacakan ya. Saya screenshot lagi Pak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ceritanya begini, screenshotannya ya, Ibrani pasal 5 ayat 14 ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi orang dewasa itu tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Di dalamnya termuat 1, integritas, 2, loyalitas, 3, apa? Sadar posisi. Wah, dalam banget kata Pak Victor ya. Yang keempat itu kedewasaan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang dewasa tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat dan mana yang benar. Tapi kalau orang dewasa masa kini tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Sudah mulai naik kan saya ini. Oh iya saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa? Ya. Ada banyak orang menasihati anaknya. Kamu yang rajin ibadah ya. Pernah dengar nasihat itu, Is? Pernah. Tapi apa yang dilakukan? Orangnya ada. Ya, untung Hizkia ini ketemu Tuhan, mendapatkan alamat yang tepat, perjumpaan pribadi, person to person dengan Tuhan, muka dengan Tuhan, face to face dengan Tuhan. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk ibadah dan tidak mencontoh yang tidak benar, ya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kira-kira ini kasus yang terjadi. Banyak orang tua di tempat lain juga memberikan, kamu harus rajin berdoa, kamu harus rajin ibadah, kamu harus rajin baca Alkitab. Tapi orang tua tidak melakukannya. Kira-kira nasihat ini bisa didengarkan sama anak-anaknya. Kamu harus baik sama orang. Sementara orang tua pelit. Gimana ceritanya? Kamu jangan memandang sebelah mata temanmu. Gini ya. Memandang sebelah mata gini ya. Enggak ya. Kamu merem. Oh, lebih parah lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan, saudara. Jika saudara tidak bisa menerima hal ini, ya Allahu a'lam. Loh iya, saya harus mau ngomong apa lagi?
Saya terpaksa mengatakan hal yang demikian supaya Tuhan sediakan yang kamu perlukan. Tuhan menyediakan apa yang saudara perlukan. Nah, saudara, kita akan melihat satu persatu. Saudara lihat ya. Ujian iman. Ujian iman itu di dalam iman itu ada ketaatan dan kesetiaan. Ya. Atau kebalik, saudara biar dikasih Tuhan. Aku cek dulu catatan saya. Bapak Ibu, walaupun saya begini-gini suka mencatat, ya. Ternyata kesetiaan itu ada kandungan iman dan ada kandungan ketaatan. Orang yang setia, dia memiliki iman, apapun yang dia kerjakan pasti yang terbaik. Dengan caranya, di waktu yang tepat. Pales ya? Pales, gak apa-apa lah. Ya. Orang yang setia, yang punya kesetiaan, udahlah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Biasa dilema untuk pemain musik gereja, ya, semua tanpa terkecuali. Bahkan di tempat ini, ketika melihat waktu jam latihan, yang lain telat, komentarnya apa? Yang sudah datang duluan. Biasanya Pak Peter masih ingat? Ini belum datang. Ini belum datang. Terus harusnya kalau latihan jam 5 ya jam 5 datang. Terus kamu mau meniru yang mana, Le? Ini anak pendeta ini yang ngomong dengan pendetanya. Ini anak pendeta. Terus kamu maunya gimana, Le? Ya harusnya tepat waktu ya. Kita kan semua punya acara. Emang kamu aja yang punya acara? Gua enggak. Aku tuh yang nungguin kamu dari jam 4, buka pintu, nyiapin tempat, nyiapin alat. Ya kan wajar. Apa kan pendetanya? Nah terus kamu apanya? Ya, Bapak mungkin gak ingat. Siapa dia orangnya? Ya, aku mau katakan sama kamu, kamu itu anak pendeta. Coba kalau kamu jadi pendetanya, atau bapakmu ngomong kepada yang latihan, Bu, ya kalau jam latihan itu datang supaya lain dan nunggu supaya nanti latihannya nggak kemalaman. Kamu akan komplain bapakmu. Diam. Saya udah mulai naik darahnya. Iya. Terus di waktu-waktu latihan berikutnya dia mulai ikut-ikutan telat. Nunggu yang itu lewatnya 10 menit, nunggu yang itu lewatnya 5 menit, nunggu yang itu lewatnya setengah jam. Akhirnya diikutin. Wah, ini yang datang pokoknya janji jam 5, datang jam setengah 6. Ada orangnya sudah pindah gereja. Kalau pada waktu jam latihan, ketika orang ini ya datang, semua pada ketakutan. Udah datang belum? Seperti deg-degan, kayaknya tertuduh kalau telat gara-gara menghargai satu orang ini. Tapi ketika sebenarnya ada untungnya ketika orang ini ada, jadinya nggak pada telat, karena yang komplain dia bukan pendetanya. Ya, tapi ketika orang ini nggak ada, mulai dimaklumi lagi, telat lah, ya kan, saudara ya. Apapun kesibukan saudara, saya bisa maklumi. Yang tidak saya bisa maklumi alasan saudara.
kesibukan saudara saya bisa mau Tuhan maklumi. Yang tidak bisa dimaklumi alasan yang tepat, apa yang mau jadi argumentasi kita kepada Tuhan supaya kesetiaan kita itu diuji. Saudaraku, kesetiaan diuji, ya. Kembali saudaraku, dalam kesetiaan ada kandungan iman dan ada kandungan ketaatan. Nah, di sini pasal 22 ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Perhatikan kata Allah mencoba Abraham. Kira-kira makna mencoba ini jahat atau baik? Kalau kata mencoba, pengertian umum beda ya, mencoba dengan mencobai. Allah mencoba. Saudara cek kata mencoba dalam Alkitab, apa maksudnya? Ya, dalam bahasa Inggrisnya ditulis tes, dalam bahasa Ibrani nasah. Tes itu ujian, atem. Oh, atem. Apa Pak atem Pak? Bunek mau cetakon. Ya, tes, ya kan? Ujian, saudaraku ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ya, kalau ditanya itu ya gue jawab kayak Abraham kayak gini loh. Abraham, ya Tuhan. Kalau itu 3 bersaudara. Susul Bapak Ibu, kalau di sekolah ketika Bapak Ibu sebagai seorang guru bertanya kepada anak-anak didik muridnya, ditanyakan misalnya Abraham, diam. Abraham, ya kan? Masa harus sampai manggil 3 kali baru ya hadir, gitu kan? Nah, kan sudah menguras energi loh saudara. Nah ini sekali panggil, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan. Palas benar. Ya, nah ujian iman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi Allah menguji kesetiaan Abraham. Saya akan membacakan saudaraku yang dikasih Tuhan beberapa terjemahan yang mungkin saudara simak baik-baik terjemahan yang lain, ya. Baik. Beberapa waktu kemudian Allah menguji iman dan ketaatan Abraham. Jadi Allah mencoba Abraham, itu Allah menguji iman dan ketaatan Abraham. Itu berbicara tentang kesetiaan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, terjemahan berikutnya. Beberapa waktu kemudian Allah menguji kesetiaan Abraham. Kesetiaan Abraham itu berbicara tentang iman dan ketaatan Abraham. Ya. Nah, terjemahan lama. Kemudian daripada segala perkara yang tersebut itu susah. Ya, maka dicobai Allah akan Ibrahim. Firman-Nya kepadanya, hai Ibrahim, maka sembahnya. Saya Tuhan, sembah. Sendikot Dawud. Sesudah itu Allah memutuskan menguji Abraham. Jadi sesuatu yang menghancurkan harapan kita itu sebenarnya adalah Tuhan sudah mengambil keputusan untuk menguji kesetiaan seseorang. Bukankah di sini nanti jalan ceritanya Allah menyuruh mengorbankan Ishak, anak satu-satunya yang diberikan janji kepada Abraham bahwa dari keturunanmu, dari rahim Sarai yang akan menjadi penerus untuk kedatangan Sang Mesias. Jadi
Kira-kira Bapak Ibu, anak tunggal ini, Ishak ini, sesuatu yang berharga atau gampang nanti bikin lagi gitu kan? Kira-kira gimana? Seperti seorang bapak ibu muda yang naik motor, anaknya yang masih kecil disuruh berdiri di tengah. Gak bahaya tak? Mentang-mentang bikinnya gampang. Iya kan? Anak kecil, wow, katanya mau membahagiakan anak. Lah kalau jatuh terus ada yang klakson, kaget, loncat atau lepas pegangannya, gimana ceritanya? Sepertinya sih baik ngomong anak, ya kan? Tapi mengandung bahaya. Ya, apakah kesetiaan terhadap apa yang sudah Tuhan percayakan seperti itu mengelolanya, saudaraku yang dikasih Tuhan? Nah, Abraham menerima janji Tuhan bahwa dari anakmu, dari istrimu, bukan dari pembantumu. Istri Abraham ada berapa? Istri Abraham ada berapa? 1. Sarai. Yang jawab 2 itu salah perhitungan. Hagar itu pembantunya yang diberikan kepada Abraham. Lawang Abraham kok dikei. Pak Stephen kalau dikasih lagi mau gak? Dengar kayak ada orangnya kayak pasti jawabnya siapa Pak? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah, ini anak tunggal, anak satu-satunya, pewaris janji Tuhan. Melalui Ishak akan terjadi berkat multiplikasi dari bangsa ke bangsa. Tapi Tuhan perintahkan apa? Ya kan? Ini apakah yang paling kita cintai? Ishak, anak tunggal, anak pertama, anak satu-satunya dari istri yang sah, bukan istri pemberian. Ya wes, kan? Bukan kayak gitu ya. Ini istri yang sah dinikahi secara kudus, ya kan? Ini sesuatu yang paling di sini. Apa? Gini. Ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Anak yang tunggal anak satu-satunya loh. Kalau ada anak 4, ya udahlah, nggak apa-apa kan masih ada 3. Tapi kalau ada anak yang tunggal satu-satunya ontang-anting, kan kancane siji-sijine. Dewean melas banget. Ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yang engkau kasih, sangat dikasihi banget. Saya melihat postingan anak-anak rohani yang sekarang bekerja di Bali, dia menikah, dia punya anak baru pertama. Oh, anakku yang ku kasih, menyanyi tiap hari bersama anak bayinya. Ya, dia sangat bersyukur, sangat sayang sama anaknya satu-satunya yang baru 1. Ya, nggak tahu kalau sudah 2, apakah sama perlakuannya, ya kan? Yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kira-kira Tuhan ini salah bicara nggak sih? Tuhan salah bicara, ya. Perhatian kalimat, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Salah bicara enggak? Halo, ada enggak korban bakaran manusia? Enggak. Yang ada? Domba. Atau paling kecil? Tekur. Burung dara.
Ya, bukan bebek ya, noni nggak ada ya. Ya, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Kasalah Pak. Kira-kira Abraham mikir nggak ini? Yang bicara Tuhan. Harus salah loh. Tapi apa yang dilakukan Abraham? Dia berani bertarung. Abraham berani bertarung. Apa yang ia cintai itu janji satu-satunya yang diberikan Tuhan kepada dia sebagai pewaris keturunannya untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Lah kalau dia dipersembahkan, kalau kita ya, nah nanti kalau anakku tak kek nih, tak korban nih, lah aku nanti duwe anak. Pikir lagi, ya kalau jadi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu kalau kita, nggak usah kalau kita, kalau saya, nanti ada yang marah. Kalau saya, ya, misalnya, ya, apa yang paling kita sukai, apa yang paling kita demenin, apa yang paling kita sayangin, apa yang paling kita berikan harga tertinggi dalam hidup kita, kepunyaan kita, pasti akan disimpan. Ya, tiba-tiba teringat seorang anak pendeta yang mendengar khotbah bapaknya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan yang terbaik. Ini terngiang-ngiang karena khotbahnya 3 kali 4 kali satu hari 1, 2, 3, 4. Wah, anak ini ikut ibadah bapaknya dalam pelayanan khotbah, dan anak ini mendengar bahwa setiap kali khotbah sering dikatakan bapaknya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau engkau memberikan kepada orang, berikan yang terbaik, excellent. Nah, ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3 ini tiba-tiba muncul, saudara. Ya, selesai. Ya. Tapi sebelum ibadah keempat, saudaraku, ketika bapaknya lagi keluar untuk istirahat sejenak, dan yang ada di rumah anaknya tiba-tiba datanglah pengemis gembel. Ya, pengemis gembel yang datang. Sebenarnya pengemis ini lapar, butuh makan, dan dia sedang mempersiapkan makanan untuk dia makan. Ingat-ingat khotbah bapaknya tadi pagi yang 3 kali itu, berikan yang terbaik. Dia nggak jadi makan makanannya, dia berikan kepada pengemis itu, saudaraku. Senang dong dikasih yang makanan anak pendeta tentunya ya. Ya wong khotbah 4 kali loh, minimal berapa loh 1 kali khotbah? Ya, wah diberikan makan dengan, tapi sebelum pulang, wah ini anak melihat pakaian pengemis tadi, kasihan banget, pasti di luar kedinginan, apalagi kalau hujan. Dia teringat lagi khotbah bapaknya, berikan yang terbaik. Tunggu sebentar Pak, kan? Dia masuk ke kamar bapaknya, dia pilih-pilih itu pakaian bapaknya, jas bapaknya. Ternyata di pojokan itu ada 1 jas yang paling bagus, yang masih plastikan. Nah, ini yang terbaik. Dia ambil ya, dia berikan kepada, ini dipakaikan kepada, ya terbengong-bengong loh. Wong peminta-minta yang pakaiannya kayak gitu tiba-tiba mendapatkan jas terbaik dari Italia. Ya, dah. Setelah kejadian itu bapaknya pulang untuk melanjutkan khotbah yang keempat. Selalu yang dikasih. Nah, dia pikir khotbah yang terakhir harus punya penampilan yang terbaik. Dia punya simpanan jas yang belum pernah dipakai dan baru dia beli. Ya, dia masuk kamarnya dan dia cari-cari di pojokan. Loh, kok nggak ada? Dia bingung. Yang ketemu cuma anaknya. Tanyalah anaknya, kamu tahu apa jasnya Bapak? Anaknya santai aja.
Dari pagi tadi Pak, 3 kali ibadah. Papa itu khotbahnya selalu diulang-ulang. Berikan yang terbaik, berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Nah, ketika ada seorang tamu datang, yaitu seorang pengemis, dia butuh makan, saya kasih makanan saya. Yang tadinya saya mau makan, gak jadi saya berikan. Terus setiap dia mau pergi, saya melihat dia kasihan, pakaiannya compang-camping dan robek-robek. Dan saya ingat khotbah Bapak 3 kali ibadah, berikan yang terbaik. Saya masuk kamar, buka lemari, ternyata di situ jas Bapak yang paling baik. Kira-kira kalau jadi yang bapaknya itu saudara, kira-kira apa jadinya? Sama kasusnya ketika seorang anak mencoret-coret mobil yang baru dibeli. Katanya apa? Lagi latihan melukis. Mau dihajar tuh anak. Sesuatu yang ia sungguh cintai, kasih, dibanggakan. Nah, harus dikorbankan gitu. Ya kan? Ternyata khotbah itu lebih gampang daripada melakukan. Nasihat itu lebih gampang daripada melakukan. Itu yang namanya no integritas. Ya Peter ya. No integritas. Apa yang dikatakan tidak sama dengan apa yang dilakukan. Itu no integritas. Nah, di sini Abraham berani bertaruh, saudaraku. Ya, berani bertaruh. Pokoknya kalau Tuhan yang ngomong, aku say yes. Tidak mempercayakan persembahkan dia di sana sebagai korban. Sebenarnya sudah melanggar aturan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Tapi apa yang dikatakan Tuhan, aku say yes. Masa sih Tuhan gak bisa hidupkan orang yang sudah mati? Itu beberapa penafsir mengatakan demikian. Sudah lihat dikasih Tuhan. Masa sih Tuhan gak bisa kasih gantinya? Tapi kalau kasih gantinya janji Tuhan batal dong, karena beda orang. Berarti kalau harus orang yang sama, yang mati dibangkitkan. Logikanya yang masuk akal, yang mati dibangkitkan. Ya udahlah kalau Tuhan yang nyuruh. Abraham berani bertaruh. Apa yang dikatakan Tuhan? Yes. Apa? Walaupun itu anak satu-satunya yang dinyatanya nggak masalah. Tapi ceritanya, gimana cara Abraham ngajak anaknya ya? Ayo Le, ikut titik ya, mempersiapkan segala sesuatunya. Saudara, anaknya sudah diajari ketaatan. Coba kalau anaknya sudah diajari ketaatan. Bapak Ibu tahu tradisi orang Israel? Ya, dari kecil sampai umur 12 tahun itu dididik firman Tuhan, atau kalau enggak boleh dibilang ngaji setiap hari. Sampai umur 12 tahun dia ada di rumah Tuhan. Berarti dididik untuk taat, saudara. Kejadian pasal 22 ayat 3 sampai 10. Jadi ajalah anakmu itu berulang-ulang. Jangan bosen ngajarin anak berulang-ulang. Itu sema Israel, saudaraku. Jadi anaknya sudah meremah taat, ya, manut karo bapake manut karo Tuhan. Nah, ketaatan itu penting. Ketaatan jauh lebih penting daripada 1 ton ketaatan, jauh lebih penting daripada 1 ton doa. Ya, banyak berdoa tapi kalau nggak melakukan apa yang didoakan ya percuma, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oke, pada ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Kenapa? Sudah dijawab Tuhan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, saya akan perhadapkan kepada saudara ayat yang ke-14.
Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ya. Terjemahan yang lain. Abraham menamakan tempat Tuhan menyediakan yang diperlukan. Atau Tuhan mengadakannya. The Lord provides ya. Provider artinya apa ya? Penyedia itu menunjuk pada Tuhannya. Ya. Nanti kan di sini Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, Allah yang menyediakan, Yahweh yang menyediakan. Nah, dalam bahasanya begini, bahasa Jawanya. Sampai bahasa Jawanya ya, Saudaraku. Sang Yewah kang nyediani. Sang Yewah kang nyediani. Allah nyawis menyediakan melani cemepak. Kalau di meja makan wis melani tinggal mangan tok. Ya, itu namanya Jehovah Jireh. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Abraham mempunyai iman yang begitu luar biasa bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu yes. Gak perlu ditafsir-tafsirkan lagi loh. Abraham pokoknya pagi-pagi benar. Bapak Ibu kalau lihat reaksi Abraham ya, ayat yang ke-3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Reaksi Abraham, bangunlah Abraham pagi-pagi benar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ini Abraham, makanya disebut Abraham itu bapak orang beriman. Ya, harapan kita sih dikenal oleh orang lain nanti kalau saya mati bapak orang beriman lah ya. Tiru-tiru Abraham. Ya kan? Bukan dikenal bapak yang jalan loh. Ya, bapak orang dulu loh aku diajar, ya kan? Begini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingin teringat kembali satu hal. Tanggal 26 Februari saya panggil adiknya Ayah. Saya dapat berkat kacang untuk 1 ikat. Saya masak. Saya panggil Diva. Oh iya, adiknya Adia. Kok Mbak Ayah diem aja? Adiknya Adia ya. Sini ke gereja. Baik Pak. Sudah saya masakin, dia makan. Dia cerita tentang mau kemana setelah sekolah. Sementara dia cerita, dia ditawarin kerja di tempat dia magang, gajinya 1.200.000, tapi bahaya, banyak laki-laki nakal di sana, ya kan? Nah, resikonya tinggi, ya kan? Di sebuah perusahaan punya negara, gajinya 1.200.000. Oh, kalau begitu tunda dulu, saya bilang, tanggal 26. Kamu berdoa, tenang aja, Tuhan pasti tolong. Tanggal 1 Maret dia kasih WA, Papa, kaget saya. Apa? Saya sudah kerja. Kapan? Hari ini. Loh, kapan ininya? Ya nanti. Langsung disuruh kerja. Tanggal 1 Maret. Berapa hari? 26 sampai 1 Maret. Makanya itu kemurahan Tuhan. Grace, anugerah, second blessing, tanpa usaha. Yang tadinya jauh di sana, nah di sini. Oh, kalau di sini salary-nya itu 2, setelah 3 bulan.
Sebelum 12 sementara 1, tapi jauh melebihi yang 1,2. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari cerita ini ya, saya menekankan ketika ditawarin 1,2 yang tanggal 1 Maret saya tanyain, saya diterima kerja Pak, langsung jadi karyawan. Terus kamu bisa ibadah nggak? Saya pertanyaan yang paling saya tonjolkan. Kamu bisa ibadah nggak? Bisa. Nah, ini yang Bapak paling senang. Dapat kerja, bisa ibadah. Ya, kan? Yang dicari apa, saudaraku? Mau gaji tinggi tapi nggak bisa ibadah. Nunggu kapan ibadahnya? Kalau hari Minggu masih bisa kerja, kan itu bahaya. Ya, untuk apa punya uang banyak, punya masih besar, tapi hari Minggu nggak bisa ibadah? Kan bisa online Bapak. Ya, ya. Nah, yang pertama masih bisa ibadah, bisa. Yang kedua, langsung saya tanya, kamu butuh sepatu nggak? Ya, mungkin sudah dilirik sama adiknya, si Abel. Pulang-pulang bawa dentengan. Nah, ini artinya apa? Saya tahu ketika dia mulai masuk kerja yang dibutuhkan ini. Yang pertama seragam. Seragam dikasih sama tempat kerja. Yang kedua bawahan sepatu. Masa sepatu dikasih sama ya? Kecuali Bima. Dikasih sepatu kan? Iya. Nah, di kafe sepatunya dikasih, ya bukan. Nah, apa yang kamu butuhkan? Kamu butuh sepatu kan? Nah, pas banget katanya kan. Gak percaya, saya masih simpan chattingannya. Jehovah Jireh, kita aja tahu kebutuhan anak kita, apalagi itu Tuhan. Sudah bagian detik-detik terakhir. Ya, ketika Abraham mendengar firman Tuhan dan mentaati perintah Tuhan, maka ada janji lagi di sini. Maka aku akan memberkati engkau dengan berkat-berkat yang istimewa. Kalau di terjemahan ini ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dalam terjemahan lain, aku akan memberkati engkau dengan berkat-berkat yang istimewa. Istimewa itu tiada yang lain, tiada duanya. Tidak sama dengan yang lain yang sama-sama itu. Istimewa. Karena Abraham mendengar dan mentaati perintah Tuhan. Bisakah kita mencontoh? Jangan hanya tahu dari Alkitab bahwa Abraham itu bapak orang beriman, tapi apakah kita bisa enggak? Mirip-mirip lah kayak Abraham, ya, mirip-mirip kayak Abraham, bahwa kita itu bisa dikenang orang sebagai bapak orang beriman, atau ibu orang beriman, atau anaknya orang beriman. Nah, bagian terakhir ya Aisyah. Berani enggak kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya, ketika kita mengakui keberadaan Tuhan dalam hidup kita, yang bengkok itu Tuhan akan luruskan. Mau enggak kita diluruskan hidup kita oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, sehingga kita bisa bernyanyi beres kabeh. Ya. Sudah. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan mau bahas lagu-lagu yang tadi.
Tapi saya nggak tahu kenapa saya jadi cerita-cerita yang lain yang tiba-tiba keluar. Ya kan? Percayakah saudara bahwa Tuhan akan menyelesaikan semua yang menjadi pokok permasalahan hidup saudara dan saya ketika saudara dan saya berani menaruh percaya kepada Tuhan? Tuhan akan menyelesaikannya sehingga beres kabeh, saudara. Saudara tidak perlu tahu bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita. Tapi tugas kita adalah mempercayai Dia dalam segala kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, ketika lagu tadi berkata hidupku ada di tanganmu, ya, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyak-koyak. Bisa nyanyi enggak? Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyak-koyak. Tujuanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Sama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendak pun terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kau bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Percayakah saudara, hari ini adalah hari yang terbaik? Apapun masalahmu, walaupun rencana dan keinginanmu tidak tercapai, bahkan dihancurkan, dikatakan di situ, ya. Tak hanya yang baik saja ku terima, walaupun tubuhku diremukkan. Mungkin kainan ya diremukkan, tapi saudara percayalah, ya, saya mempercayai hal ini. Kalaupun keinginan saya tidak tercapai, saya tahu bahwa hari ini adalah hari yang terbaik, karena Tuhan memberi yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saya percaya bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan segala sesuatu bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti hanya Abraham yang tanpa ragu mempercayai apa yang menjadi perintah Tuhan. Ia lakukan segera. Dan kami rindu punya iman seperti Bapak Abraham. Beri kami kekuatan untuk selalu belajar taat akan firman. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan baik, katakan Amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Siapa yang percaya buat Tuhan Yesus, Tuhan yang menyediakan Jehovah Jireh, lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Amin. Imanmu yang akan mewujudkan apa yang kita butuhkan. Tuhan benar akan melihat. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada para petugas. Silahkan maju ke depan. Dan mari kita berdoa. Saya minta Mas Johannes untuk berdoa.
Bapak, terima kasih Bapak atas firman-Mu yang luar biasa, meneguhkan kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan, menambahkan kami pembaruan hari lebih hari Tuhan, dan biar menjadi kami menjadi yang pribadi yang lebih baik Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan memberi Bapak, berkati setiap kami yang memberi Tuhan, Kau berkati pekerjaan kami, Kau berkati segala aktivitas kami, 30, 60, sampai 100 kali Pak. Di dalam nama Yesus, mari orang memberi siap berkata, amin. Sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dalam hidup berharap. Ingin Ku persembahkan apa yang ku miliki, memang tiada berarti bila di hati tiada kasih. Namun ku ingin beri dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ya, salam Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, nanti pemuda-pemudi akan melakukan bakti sosial buat saudara-saudara kita yang sedang berpuasa. Dan nanti dilaksanakan pukul 4 sore. Bagi teman-teman sekalian bisa datang jam 3 sore untuk mempersiapkan. Puji Tuhan, kami berangkat dari nol, lalu kami sisakan uang saku kami, akhirnya terkumpul. Ya, sisihkan uang saku kami, akhirnya terkumpul cukup untuk melakukan bakti sosial. Sampai sekarang ini, puji Tuhan, Tuhan sediakan dengan nominal 1.500.000. Dalam kondisi kamu punya uang untuk bakti sosial berat. Tapi percayalah, percaya sama Tuhan. Iya. Tapi Tuhan yang menyediakan. Haleluya. Teguhkan iman wis. Saudara, saya tahu apa yang dia rasakan oleh Hizkia. Tidak gampang untuk ngomong, ayo kita jadi berkat. Sementara dia belum dapat job yang pasti ya. Itu tidak gampang. Memberanikan diri untuk mempercayai Tuhan walaupun tidak terbayangkan. Tapi percaya bahwa waktu Tuhan itu tepat pada waktunya, bahwa Tuhan menyediakan. Mari Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah kita. Saya menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita berdoa. Kiranya apa yang kita kerjakan hari ini dan sepanjang minggu ke depan, Tuhan menolong Bapak Ibu semua. Doa sapaan Bapak Selamat dipersilakan. Terima kasih pada pagi ini Tuhan Yesus. Kami telah beribadah kepadamu, memuji memuliakan nama-Mu. Pada pagi ini juga kami sedang mendengar firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu mengajari
setia. Apa yang kau katakan, kami bisa melakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semuanya akan tersedia bagi kami. Karena ketaatan kami, karena kesetiaan kami, dan iman kami percaya Tuhan, Engkau mau pakai kami semuanya menjadi berkat di dunia ini, sehingga dunia boleh melihat Engkau, dunia boleh percaya Engkau bahwa Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, ajar kami hidup untuk selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih pada pagi ini Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk jemaat-Mu. Mari Bapa, pimpin kami dan didik kami terus sehingga kami lebih dewasa dalam Engkau. Dan Tuhan Yesus, kami percaya hari ini ada di antara kami yang susah, Tuhan kami berikan kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan akan sembuhkan kami. Dan di antara kami yang ada yang masalah, Tuhan buka jalan bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak remaja yang akan mengadakan bakti sosial. Tuhan, biar semuanya ini menjadi rencana-Mu dan semuanya menjadi kehendak-Mu. Jadikan hidup kami Tuhan bermanfaat bagi dunia ini ya Tuhan. Khususnya bagi pelayan-pelayan di gereja ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati pemerintahan kami Tuhan, dari pimpinan sampai ke bawah Tuhan. Engkau tahu kondisi negara kami, tetapi percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa yang akan memperbaiki segalanya. Engkau memberkati pemimpin kami semuanya Tuhan. Hanya dengan iman kami yang percaya padamu Tuhan. Bagi-bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberkati pelayan-pelayan di sini, yang Engkau sudah percayakan dan melayan dalam ibadah ini Tuhan. Baik dalam pelayanan apapun, Tuhan selalu menyertai kami dan selalu pakai kami untuk menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Berkati juga hamba Bapak Enono, yang Engkau sudah percayakan dalam mengembalakan sidang jemaat-Mu di sini Tuhan. Beri hikmat-Mu terus menerus Tuhan, sehingga ya Bapak, kami jemaat-Mu semakin hari semakin didewasakan, dan sehingga hidup kami semakin indah di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, Engkau baik bagi kami, Engkau luar biasa bagi kami. Pagi ini Tuhan, hanya dengan iman kami percaya apa yang kami minta hari ini, tidak ada satu yang sia-sia. Karena semuanya kami minta hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setelah anak-anak yang kami kasihi, mari kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera melingkupi saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati setiap orang yang tinggal bersamamu. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu setiap pagi, setiap hari. Bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan sediakan delivery kepadamu dalam